Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya. Yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerakan di dalam tari bukanlah gerakan yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif dan estetis. Gerak tari selalu melibatkan anggota badan manusia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gerak tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Jadi menyampaikan maksud dari koreografer itu lewat gerakan. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distortif. Sekarang kita maju ke poin A, yaitu seni tari gerakan. Gerak adalah unsur utama dalam seni tari. Tanpa adanya gerak, seni tari tidak akan berjalan dengan lancar. Di dalam dunia seni, gerakan tari terbagi atas dua. Gerak imitatif atau gerak yang asli, jelas. Kemudian ada gerak imajinatif. Imajinatif ini sesuai dengan imajinasi si pencipta tari. Gerak imitatif adalah gerak yang menunjukkan peniruan terhadap gerak yang ada di alam. Ini selain manusia. Ya, kalau gerak manusia misalnya gerak berjalan, gerak berlari, gerak jongkok, duduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi misalnya dari alam, gerakan pohon yang kena angin, kemudian misalnya gerak itu untuk gerak tumbuhan, kemudian gerak hewan, gerak-gerak meloncatnya kelinci atau berjalannya ayam atau terbangnya burung. Nah, itu termasuk ke dalam gerak imitatif. Sedangkan gerak imajinatif adalah gerak rekayasa yang diciptakan manusia dalam bentuk suatu tarian. Yang poin B, kita masuk ke meragakan gerak tari atau memperagakan gerak tari. Dimulai dari gerak yang paling atas, yaitu gerak dasar kepala. Di sini tentu banyak ya gerak dasar kepala. Dari tiap-tiap daerah juga sangat banyak ragam gerakannya. Tapi yang Ibu ambil adalah gerak dasar kepala dan meragakan gerak tari ini Ibu ambil dari daerah asal kita, yaitu daerah Jawa Barat. Ibu ambil 3 untuk gerak dasar kepala. Yang pertama ada gerak kedet, yang kedua ada ileg, dan yang ketiga ada gilak. Ya, ini semuanya tentu berbahasa daerah kita, yaitu daerah Sunda. Ya, ini yang pertama ada gerakan dasar kepala. Yang pertama itu gerak kedet, seperti itu gerakannya. Yang kedua ada gerak ileg, dan yang ketiga ada gerak gilak. Ya, kita lanjut ke gerak dasar tangan. Yang pertama ada nangre, kemudian yang kedua ada sembah, dan yang ketiga ada ukal. Ya, untuk gerakan dasar tangan yang pertama itu nangre, seperti itu. Kemudian sembah, biasanya dilakukan untuk tari putri. Dan yang terakhir ada ukal. Nah, itu untuk gerakan dasar tangan. Yang ketiga ada gerakan dasar kaki. Ada adeg-adeg. Adeg-adeg ini untuk ada adeg-adeg putra, ada adeg-adeg putri. Kemudian yang kedua ada calik deku dan calik ningkat. Kemudian yang ketiga ada kuda-kuda.
Ya, untuk gerakan dasar kaki seperti itu, yang pertama ada adeg-adeg putra. Kemudian ada adeg-adeg putri, kakinya di. Kemudian ada calik deku. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Itu. Kemudian masih di gerakan dasar kaki. Nah, ini ada kuda-kuda seperti itu. Ini bisa laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua ada calik ningkat kanan dan calik ningkat kiri. Nah, itu untuk gerak dasar kaki. Selanjutnya ada gerakan dasar badan. Yang pertama ada doyong, kemudian ada torso, dan yang ketiga ada ajik. Ya, ini untuk gerakan dasar badan, ada doyong, kemudian ada torso, yang bergerak itu di bawah, di atas pinggang. Kemudian yang ketiga ada ajik. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun gerakan. Yang pertama ada ruang, yang kedua ada arah, yang ketiga ada fokus, yang keempat ada level, yang kelima kepadatan, yang keenam keluasan, dan yang ketujuh ada desain. Yang pertama ada ruang. Ruang adalah tempat untuk aktivitas menari. Ruang ini juga dapat menentukan arah hadap dan arah gerak. Jadi misalnya ketika di ruang, termasuk ke dalam ruang luas, ruang sedang, dan ruang sempit. Itu sudah kita pelajari di bab tari yang pertama. Kemudian ada arah. Arah ini memberikan orientasi pada tarian. Yang pertama ada arah hadap yang menunjukkan kemana penari menghadap, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, menengadah, dan menunduk. Kemudian yang kedua ada arah gerak yang menunjukkan kemana penari akan bergerak. Itu membuat lingkaran, zigzag, berjalan maju mundur, serong, diagonal, atau spiral. Kalau arah gerak ini termasuk ke dalam pola lantai juga ya. Kemudian ada level, adalah tingkat jangkauan gerak atau tinggi rendahnya gerak. Level rendah ditunjukkan dengan berbagai posisi duduk saat menari. Misalnya ya duduk, kemudian menunduk, tapi dalam posisi duduk itu juga termasuk level rendah. Level sedang, penari berdiri dengan posisi kaki menekuk, misalnya seperti tadi adeg-adeg. Nah, itu termasuk ke dalam level sedang. Sampai posisi kaki diluruskan, itu level sedang. Jadi kalau kalian berdiri biasa aja, itu juga termasuk ke dalam level sedang. Kalau level tinggi dalam menari ditunjukkan oleh penampilan gerak tari mulai dari posisi kaki jinjit sampai gerakan meloncat-loncat atau menjauhkan badan dari lantai. Jadi ketika kalian jinjit, loncat, atau loncat jauh yang kalian menjauhkan badan dari lantai, itu termasuk ke dalam level tinggi. Kepadatan atau destenai merupakan penguasaan ruang oleh penari. Hal ini penting untuk tari kelompok. Penempatan atau formasi penari di atas pentas harus sedemikian rupa sehingga indah dan tampak tidak jenuh. Nah, kepadatan di sini berfungsi agar ketika melakukan tarian terlihat variatif gitu ya.
Selanjutnya ada desain. Garis yang terlihat oleh penonton yang ditimbulkan oleh gerak penari. Garis yang dilalui di lantai oleh penari disebut desain bawah, seperti garis diagonal, horizontal, zigzag, atau spiral. Kemudian garis yang dilihat oleh penonton sebagai gerakan penari di atas pentas adalah garis desain. Contohnya loncatan, gerakan payung, pita, dan lain sebagainya. Itu desain.